dilanjut lagi. Tapi tidak dapat pahala sholat semalam suntuk. Ya. Sebagaimana sholat subuh berjamaah itu dapat pahala sholat malam semalam suntuk. Ya. Man shallal fajra fi jamaah kutiba lahu qiyamul lailah. Kalau sholat isya berjamaah dapat setengah malam. Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Ya. Itu dalam sebuah hadis. Kemudian berapa rakaat sebetulnya salat tarawih itu? Apakah 8 rakaat atau 20 rakaat atau 30 rakaat atau 40 rakaat? Jadi menurut 4 mazhab sebetulnya, menurut 4 mazhab sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya. Salat tarawih itu yang afdal itu 20 rakaat sebenarnya. Afdalnya. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa yang afdal adalah mengikuti Nabi langsung. Karena sebagaimana hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwa Nabi SAW hanya sholat tarawih 8 rakaat. Ya. Adapun setelah itu mau sholat lanjut lagi silahkan. Ya. Kalau mau sholat tahajud lagi setelah itu berarti harus tidur dulu. Karena sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di malam hari setelah sholat isya dan setelah tidur. Nah, itu sholat tahajud definisinya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita sholat witir? Sudah ditutup misalnya 4 witir misalkan. Kemudian apakah kita boleh sholat witir lagi nanti sebelum subuh? Jawabannya tidak boleh. La witrani fil lailah. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Ya, tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau misalkan ba'da tarawih kita sudah sholat bersama imam sholat witir, maka nanti tidak boleh ada lagi witir lagi. Tidak boleh. Ya. Meskipun ada sebagian ulama bilang boleh witirnya dibatalkan dengan cara digenapkan, salat 1 rakaat buat menggenapkan. Tashfi'an lahu. Nah, itu ada pendapat, tapi bukan pendapat jumhur ulama. Kemudian kalau dari sisi mazhabnya, ya, yang mengatakan 20 rakaat adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Yang mengatakan 30 rakaat adalah mazhab Maliki. Ya. Nah, ini sebenarnya perbedaan dari sisi fikih saja. Kemudian zikir setelah sholat witir. Apa zikir setelah sholat witir? Nah, zikir setelah witir itu yang hadis sahih-sahihnya adalah Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu hanya 3 kali saja. Ya. Kemudian ada Allahumma inni a'udzubika bi mu'afatika min uqubatik. Ada itu sampai akhir, ya. Itu juga ada, silakan dibaca. Itu yang riwayat sahihnya, ya. Kemudian apakah sikat gigi itu dimakruhkan ketika berpuasa? Sikat gigi dimakruhkan atau bersiwak dimakruhkan ketika setelah zawal, setelah ba'da zuhur. Nah, kalau ba'da zuhur lagi tidak boleh sikat gigi atau hukumnya makruh. Maka menjaga kebersihan mulut itu merupakan kesunahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertemu keluarganya siwakan dulu. Sebelum masuk pintu rumah Aisyah, siwakan dulu, Pak. Artinya sebagaimana kita menginginkan mencium aroma harum dari istri kita pun berhak untuk mencium aroma harum dari kita. Sebagaimana kita ingin melihat istri kita berpenampilan baik, dia pun berhak untuk melihat penampilan terbaik dari diri kita. Maka kalau ada waktu untuk selfie dengan penampilan terbaik, silakan kirim kepada istri kita. Itu merupakan sebuah pahala. Ya. Nah, jadi di sini Rasulullah sangat mencintai kebersihan. Meskipun ada hadis yang berkenaan dengan la khulufa bi sa'ibat yaminallahi min rihil misk. Baunya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi, kan gitu. Kapan terciumnya? Kapan? Tatkala dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, orang-orang yang sering berpuasa wangi mulutnya. Dia boleh tuh hahaha sebebasnya. Kalau lagi berpuasa sekarang jangan hahaha depan orang, Pak. Ya, itu dosa malah kita mengganggu ibadah orang, ya. Kemudian orang yang murtad ini mereka wajib mengqadha puasanya. Nah, jadi seandainya ada yang murtad, ya, maka dia wajib mengqadha puasanya selama masa murtadnya tersebut. Berbeda dengan orang yang kafir asli. Kalau orang yang dahulunya sudah kafir dari lahir, kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha salatnya, tidak wajib mengqadha puasanya. Adapun orang yang murtad, contoh, dia muslim 10 tahun tadi. Muslim sama 20 tahun. Kemudian ikut Muhammad liberal jadi ateis dia. Selama setahun menjadi murtad. Kemudian di tahun berikutnya dia masuk Islam lagi. Maka ketika masuk Islam dia wajib mengqadha puasanya
sholatnya, zakatnya, hal-hal yang menjadi kewajiban ketika dia menjadi muslim di setahun pada saat murtad tersebut. Nah, ini sudah keputusan ijma para ulama. Ya. Nah, jadi kita harus ingetin itu kepada saudara kita seandainya ada yang murtad. Alhamdulillah. Kemudian anak, Pak. Nah, kita kalau punya anak umur 7 tahun ini harus diajari berpuasa. Sebagaimana mereka diajari untuk sholat ketika umur 7 tahun, muru auladakum bis-shalati wa hum sab'u sinin. Ajarilah anak kalian atau perintahkanlah, bukan ajari bang, perintahkanlah untuk sholat di umur 7 tahun. Kalau diperintahkan di umur 7 tahun berarti sudah belajar di umur 6 tahun dan 5 tahun kan gitu. Artinya education-nya itu sudah sebelum 7 tahun. Ketika 7 tahun sudah diperintahkan. Diperintahkannya dengan cara tadi. Ya, kalau misalkan hari pertama sampai jam 12, hari kedua sampai jam 1 terus-terusnya. Jadi kita bertahap diajarinnya ya. Nanti pahalanya buat siapa? Pahalanya buat orang tuanya. Dapat pahala puasa. Karena menurut para ulama, orang yang tamyiz, belum balik tapi tamyiz itu umur 7 tahun. Dia berpuasa itu sah puasanya. Sah, maka dia berpahala, tapi pahalanya bukan dia, buat orang tuanya. Nah, ketika umur 10 tahun, wajib, kalau misalkan dia nggak mau puasa, wajib dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti dan yang tidak membekas. Ya. Sebagaimana sholat, pokoknya sama seperti sholat. Ya. Umur 10 tahun dia nggak mau puasa dia. Nah, ini kita wajib menghukumnya dengan hukuman yang tidak menyakiti. Ya. Artinya kalau mukul yang untuk pendidikan, ya, tidak menyakitkan. Bahkan kata para ulama, mukulnya pakai siwak, Pak. Coba siwak, nggak sakit ya? Siwak pakai siwak, gitu. Bukan pakai besi ya, itu berbahaya ya. Jangan menyakiti anak-anak kita. Ya. Apalagi di Jawa yang bekas itu jangan ditaruhkan kepada anak-anak kita karena itu akan membuat memori dia. Ya, kebanyakan orang sakit mental health di kemudian hari di umur 10 tahun atau di umur 20 tahun dia ingat masih kejadian orang tuanya udah lupa ngejawab dia sampai ini. Coba saya pribadi dulu, ini mungkin semoga Allah ampuni saya dulu sama juga pernah saya dihukum gitu. Saya masih ingat sampai sekarang mungkin orang tua saya udah lupa apa itu mereka hukum saya gitu. Tapi masih ingat. Maka jangan sampai kita menghukum anak yang membuat anak itu terluka, jangan sampai ya. Tapi wajib dididik dari umur 7 tahun sampai 10 tahun itu sudah disuruh. Kalau umur 10 tahun nggak mau maka dihukum gitu ya. Kemudian orang yang punya sakit menahun, mereka sudah sakit bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Kata dokter, Pak, ini istri bapak udah gak bisa sembuh lagi kayaknya. Nah, divonis seperti itu. Maka orang-orang seperti ini mereka tidak wajib berpuasa dan ketika sembuh tidak wajib qadha. Nah, kalau orang seperti ini. Begitupun lansia. Lansia pun mereka tidak wajib berpuasa, tapi mereka wajib untuk fidyah. Ya. Jadi orang yang punya sakit menahun itu maksudnya bertahun-tahun sembuh. Nggak ada harapan kesembuhannya. Maka mereka hanya bayar fidyah, tapi tidak bayar qadha puasa. Ya sama seperti orang lansia. Kemudian apakah hutang orang tua? Orang tua kita meninggal, kemudian masih meninggalkan hutang puasa. Apakah hutangnya harus kita bayarkan sebagai anaknya? Nah, ini ada perincian. Apabila orang tua tersebut sakit selama bulan Ramadan, ada uzur untuk tidak berpuasa. Kemudian sampai Syawal meninggal, artinya belum ada kesempatan untuk mengqadha puasanya. Ada uzur juga ya. Sampai Syawal, sebulan Syawal juga masih sakit-sakitan. Kemudian meninggal, di akhir Syawal meninggal. Artinya nggak ada kesempatan untuk dia bisa mengqadha, maka tidak ada hutang puasa baginya. Tidak ada hutang puasa baginya. Dia tidak wajib difidyah dan tidak wajib untuk mengqadha. Tapi, kalau ada orang tua puasanya bolong selama bulan Ramadan, ya, karena sakit misalnya. Kemudian Syawal sembuh. Ya. Setelah Syawal meninggal. Artinya ketika sembuh tersebut kan punya kesempatan untuk mengqadha, ya kan? Maka ini wajib dibayar oleh ahli warisnya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan dia masih punya hutang puasa, maka yang berpuasa untuk bayar hutangnya adalah anak-anaknya atau wali-walinya. Boleh nggak hutangnya dibagi-bagi? Boleh. Anaknya punya 5, punya hutang puasa 30 hari. Satu orang 6 hari misalnya. 6 hari. Bermanfaat juga punya anak banyak ya sebenarnya jadi bagi-bagi. Jadi boleh dibagi-bagi ya, boleh dibagi-bagi.
Boleh juga bayar pakai fidyah, tapi ini pilihan kedua. Yang utamanya adalah diqadha dengan anak atau ahli warisnya. Kemudian orang yang bersafar, bolehkah dia batal puasanya? Nah, ini ada perincian. Kalau safar, menurut jumhur ulama, itu patokan dia boleh mengqashar salat, patokan dia boleh batal puasanya, itu ketika safarnya itu di atas 83 km. Nah, jadi patokannya jarak, ya, bukan susahnya jalan. Ya. Kalau dari sini ke Timpa, saya kemarin itu lebih dari 43, Pak. Nah, dari sini ke Timpa ya, kemarin sekitar 100 ya. Oh, Bapak pernah lihat juga. Nah, itu berarti jarak safarnya. Ya. Berarti itu udah boleh untuk terakhus. Ya. Meskipun afdolnya tetap berpuasa. Karena ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan 1 hari saja, ini dibandingkan pahala kita puasa setahun berturut-turut gak akan mampu menandingi pahala 1 hari di bulan Ramadan. Gak akan mampu. Ya. Kalau puasa sunnah mungkin ya Pak, bisa dibatalkan. Tapi kalau puasa Ramadan, ini keutamaan ini tidak akan mampu terbalaskan. Ya. Kemudian yang paling penting juga adalah tadi ya, kalau misalkan sahur itu untuk menguatkan ketika kita berpuasa, begitu pula qailulah. Apa itu qailulah? Take a nap itu bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris itu, bahasa Indonesianya tidur siang. Nah, tidur siang untuk meningkatkan sholat malam. Jadi kalau kita pengen bisa sholat bareng imam sampai habis, maka minimal qailulah 15 menit itu sudah cukup, kita bisa kuat sejam sholat malam. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ista'inu bi ta'am sahar bisiyamin nahar lisiyamin nahar wa bil qailulah liqiyamil lail. Maka supportlah puasamu dengan makan sahur dan supportlah sholat malammu dengan tidur siang hari. Tidur siang hari cukup 15 menit, 30 menit. Ada rest time, itu duduk aja. Ya, di unit ya kalau rata. Saya nggak tahu kalau tempat-tempat lain gimana. Nah, kemudian yang paling penting lagi Pak, ini adalah ngasih makan orang yang berbuka, walaupun hanya seteguk air. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'imi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an. Siapa yang ngasih makan orang yang berpuasa meskipun hanya seteguk air minum, maka dia dapat pahala puasa itu di copy paste. Maka kalau nanti misalkan dari saya sempat dengar katanya setiap tahun ada kotak infak untuk berbuka. Kalau bisa kita setiap hari ngasih Pak. Ini orang, bayangkan yang buka puasa di masjid ada 50 orang, pahala 100 orang. Dapat pahala 100 orang berpuasa tanpa dikurangi pahala dia sedikit pun. Luar biasa. Maka jangan sampai tinggalkan kalau punya uang kesempatan, setiap hari masukkan uang ke kotak infak untuk dijadikan sebagai buka puasa. Ini harus diketahui oleh semua orang nih. Ya? Jadi kita bisa dapat pahala yang di copy paste dari orang-orang. Mungkin puasa kita kualitasnya buruk Pak. Puasa kita tidak banyak zikirnya, tidak banyak baca Qur'annya. Tapi ada orang yang berpuasa kualitasnya bagus dan dia makan dari hasil sumbangan kita. Kita di copy paste pahalanya Pak. Luar biasa kan? Copy paste pahala orang yang lebih alim, lebih soleh daripada kita. Ya. Jadi apalagi yang mau diinfakkan adalah para penghafal Quran. Coba cari kalau misalkan cuti kebetulan, ya, maka carilah tahfiz tempat rumah-rumah Quran. Nah, kita support meskipun dengan satu kardus aqua. Misalkan dia bilang ke punya sekolahnya, Pak, Pak Ustadz, saya support selama 30 hari ini saya cover. Meskipun hanya cover aqua gelas box, berapa? 25.000 Pak. Satu hari 25.000. Dapat pahala puasanya hafidz Quran, luar biasa. Ya. Kemudian, nah juga di antara mengapa bulan Ramadan ini erat kaitannya dengan membaca Quran, sampai para ulama Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali, Utsman bin Affan mengkhatamkan Quran dalam 1 kali rakaat. Ya. Ini luar biasa, masuk akal sebetulnya kalau bagi orang sekarang, tapi masuk akal bagi mereka, ya, karena mereka mungkin ya berbeda dengan kita ya. Nah, karena pada saat itu Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an setiap malam. Ya, setiap malam. Al-Qur'an pun diturunkan di bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa sambil membaca Quran. Ya, maka sempatkan
membaca Al-Quran. Rasulullah SAW juga sedekahnya jor-joran Pak di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata sahabat Nabi SAW ketika mensifati Rasulullah SAW, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, manusia paling dermawan. Belum pernah kita dapati orang yang sedermawan beliau. La yuraddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak tatkala ada seorang yang meminta. Ya. Sampai satu ketika ada anak kecil, ya, beliau anak kecil ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikan saya baju. Saya disuruh datang ke sini untuk minta baju kepadamu. Kata Rasulullah, saya nggak punya baju lagi. Kalau gitu yang kau pakai aja Rasulullah. Lagi dipakai, minta anak kecil. Akhirnya dibuka bajunya, dikasih anak kecil. Dan tanpa ada wajah jengkel sedikit pun. Begitu pula ada orang yang lagi baru ngasih kain bagus dari Yaman. Ya, jadi kalau di zaman dulu itu brand paling bagusnya adalah brand Yaman. Kalau sekarang mungkin Gucci, Hermes segala macam. Nah, kalau dulu di sana, dulu di zaman dulu itu produk Yaman itu paling bagus. Sampai sekarang pun begitu. Madu paling bagus adalah madu Yaman. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW dikasih hadiah oleh seorang sahabat kain dari Yaman, begitu kan? Kemudian ada sahabat yang minta, ya Rasulullah, bolehkah saya minta? Akhirnya baju itu dilepaskan, baru dikasih hadiah. Nah, Nabi SAW ajwadu minar rihil mursalah. Ketika di bulan Ramadan, menginfakkannya itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kata para ulama, maksud dari angin yang berhembus itu ada dua sifat. Dia cepat, artinya tidak mau ada uang di kantong. Kalau ada uang di kantong, langsung sedekahkan. Ya. Tidak mau nyisain uang sedikit pun di kantong. Kemudian menyebar luas. Artinya beliau nggak pilih-pilih ketika sedekah. Ada orang minta-minta cuma kita kasih. Ada orang di depan kita kasih. Ya. Sebagaimana beliau ketika beres sholat asar, tampaknya beliau sudah sempat berzikir. Assalamualaikum langsung berdiri, langsung pulang ke rumah. Ternyata ada satu keping emas yang ingin beliau sedekahkan dan itu terpikirkan ketika masih sholat. Artinya kata para ulama, hendaknya kalau misalkan kita ada potensi untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda. Bisa jadi 1 detik kemudian kita meninggal. Nggak tahu kita meninggal kapan ya. Nah, maka kalau ada kesempatan langsung lakukan. Ada uang sedikit langsung makan. Ya. Kemudian, nah juga paling penting Pak, ini bagi cobaan bagi yang nanti cuti ya. Nah, bercumbu dengan istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya makruh. Bahkan kalau sampai keluar air mani, maaf, itu akan membatalkan puasa. Kalau sampai berjima, nah patokan berjima itu gimana Pak? Ini mohon maaf aku vulgar. Patokan berjima dalam Islam itu adalah ketika hasyafah itu kepala zakarnya masuk ke dalam kemaluan perempuan, farji. Itu berjima. Jadi ketika bercumbu saja tanpa tanpa memasukkan kepala zakar, meskipun kepala zakarnya itu belum mengeluarkan air mani, maka itu belum terhitung jima. Kalau masuk doang tanpa keluar itu udah jima. Tapi kalau misalkan keluar tanpa dukhul, ya, maksudnya dukhul ya, bahasanya dukhul itu masuk. Tanpa masuk maka puasanya batal tapi tidak wajib bayar kafarat karena belum terhitung sebagai jima. Ya. Karena jima ini Pak puasa sini berat lagi. Ya. Fakafaratuhu itqu raqabatin. Ya. Yang pertama kafaratnya adalah dia wajib memerdekakan budak. Sekarang budak udah nggak ada. Kemudian siyamu syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari dia bolong, maka diulang lagi dari awal. Berat gitu Pak. Ya. Kemudian kalau misalkan nggak bisa, ini barulah dia amsiti dan miskinan. Tapi itu jadi pilihan terakhir. Ya, ketika memang sudah mampu gara-gara sakit atau safar. Tapi kalau misalkan masih mampu, maka dia wajib tuntaskan hal tersebut dan itu wajib menjadi hutang sampai dia meninggal. Berat Pak. Makanya kalau lagi siang hari puasa, nah perbanyaklah di masjid Pak. Ya, perbanyaklah di masjid. Apalagi bagi yang cuti nanti berat nih Pak. Alhamdulillah saya di sini kan puasanya. Nah, kemudian pembatal puasa, ya ini ada khilaf apabila dia makan minum kemudian lupa. Kalau sedikit itu sudah jadi rezeki dia. Tapi kalau sampai banyak sampai kenyang, ini khilaf kalau para ulama. Serius, sampai khilaf. Karena sampai kenyang ini orang kalau misalkan makan sampai kenyang, apalagi berbagai macam santapan, habis soto, bakso, habis bakso ini
Itu jadi khilaf. Kata para ulama, sebagian para ulama bilang itu batal, sebagian lagi bilang itu tidak batal. Tapi yang lebih ahwat adanya tidak batal. Meskipun sampai kenyang, dan itu adalah rezeki dia pada hari itu. Ya. Jangan dilupa-lupain Pak. Kalau lupa sendiri itu menjadi rezeki. Kemudian muntah itu gak batal dan nangis itu gak batal. Ini saya bingung. Sejak kapan ada orang berpikiran nangis itu bikin batal puasanya apa gurunya itu? Nangis itu tidak batal puasa kecuali air tangisannya diminum, nah itu baru. Ya. Muntah itu gak dibatalkan puasa kecuali muntahnya disengaja. Ya. Waman dzarahul qaid falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja maka itu batal. Kemudian yang batalkan puasa namanya adalah infus. Karena infus itu apa? Infus itu masukkan energi, ya kan? Infus itu kan pengganti makan dan minum. Makanya orang ketika infus dia nggak makan dan minum terus segera bugar. Karena itu pengganti daripada nutrisi, kan gitu. Maka suntik vitamin C itu membatalkan puasa. Begitu pula infus. Kemudian bekam, menurut mazhab Syafi'i tidak batal. Menurut mazhab Hambali itu batal. Ya. Maka sebaiknya tidak bekam kecuali nanti setelah berbuka. Ya. Kemudian bagi orang yang sakit, kapan dia boleh untuk tidak berpuasa? Yang pertama, apabila ketika dia berpuasa sakitnya akan menyebabkan dia mati, meninggal, ini baru dia boleh berpuasa. Kemudian apabila ketika dia berpuasa membuatnya sakitnya bertambah parah, ya. Yang ketiga, apabila dia berpuasa membuat proses kesembuhannya bertambah lama. Nah, ini ketiga ini. Penyebab kematian, kemudian penyebab makin parah, kemudian penyebab lagi menjadi lama kesembuhannya. Harusnya sembuh selama sebulan, jadi 2 bulan, 3 bulan. Dan ini harus dicek dengan cara ke dokter. Karena dokter yang bisa mendiagnosis dan kita bisa dhon, bukan syak. Jadi kalau kita masih ragu-ragu nggak boleh. Kita mengambil rukhsah dari keraguan tidak boleh. Ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Jadi harus betul-betul harus sudah praduga, kuat praduganya, dan itu dengan cara ke dokter. Kemudian orang yang hamil dan menyusui, nah, mungkin di antara kita ada yang istrinya lagi hamil atau masih menyusui, boleh nggak puasa? Orang yang hamil dan menyusui ini boleh untuk tidak berpuasa, ya. Dan kalau ini ada perincian, kalau dia khawatir bayinya, artinya saya nanti kalau saya berpuasa nanti asinya sedikit, maka dia wajib qadha dan fidyah. Kalau dia khawatir terhadap bayinya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, ya, maka dia hanya qadha saja. Saya kalau misalkan puasa nanti kayaknya bakal sakit, tapi gak khawatir terhadap bayinya nih, maka dia qadha doang. Mengapa kok yang kalau khawatir sama bayinya itu menjadi batal? Harus fidyah sama qadha? Karena 2 orang. Yang batal jadinya 2 orang. Jadi bayinya makan, dirinya juga makan. Berarti itu kata para ulama. Jadi sangat diperinci oleh para ulama. Kemudian, nah ini yang paling penting lagi kami sampaikan. Mungkin dulu pernah ada bolong puasa karena masa kejahilian kita, maka wajiblah diqadha puasanya. Ya. Sekarang wajib diqadha. Ya. Nanti setelah Ramadan qadha lagi sisanya. Ya. Diperkirakan. Kalau misalkan kita ragu-ragu 8 atau 7 ya, 8 atau 7 tahun kemarin 8 atau 7, maka ambil yang paling besar bilangannya. Sebulan atau 2 bulan, ambil bilangan paling besar 2 bulan. Setahun atau 2 tahun, ambil paling besar 2 tahun. Terus yang paling besar, karena itu bilangan paling akhwat. Saya lupa semua Ustaz, tidak ingat sama sekali saya berapa hutang. Nah, kata para ulama, hendaknya ketika setiap kali dia puasa sunnah, maka diniatkan juga puasa qadha. Ya, sebagaimana puasa sunnah boleh digabung dengan puasa wajib, kecuali puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak bisa digabung. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh digabung dengan puasa Ramadan. Meskipun ada khilaf, tapi kami memiliki pendapat yang ini. Ya. Kemudian kalau ada orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, nah dia tidak berpuasa tanpa uzur. Jadi kebanyakan fenomenanya mereka buka puasanya ketika lagi di mall lagi. Maksudnya 10 hari terakhir misalkan sibuk beli baju lebaran, belinya ke Tanah Abang. Tanah Abang sumpok misalkan, dempet-dempetan segala macam gara-gara diskon. Capek ada diskon. Aduh capek, buka deh. Ada kayak gitu Pak. Dan ini tadi sebenarnya kami sampaikan, seandainya dia qadha setahun, itu gak akan bisa mengalahkan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Gak akan mempan menghapus dosa ketika sehari tidak berpuasa tanpa uzur. Maka jangan sampai ada kita dari keluarga kita, mereka asal buka aja tanpa ada
uzur syar'i, ya. Kemudian bagaimana ketentuan fidyah? Ya, fidyah ini tadi ya, ini diwajibkan bagi orang yang sudah lansia, nggak mampu berpuasa lagi, maka dia fidyah. Kemudian bagi wanita hamil dan menyusui, kemudian bagi orang yang tidak mengkodok puasanya, dia tahun lalu utang puasa, sampai ketemu Ramadan ke depan ini dia belum kodok juga, ya, maka dia wajib bayar fidyah, kodok plus fidyah. 2 tahun nggak dikodok, maka dikali 2 fidyahnya, tapi kodoknya mesti tetap sekali. 3 tahun dikali 3 fidyahnya, gitu ya. Nah, fidyah ini hitungannya ketika kita bolong 1 hari misalkan, bagi lansia misalkan, dia bolong sehari, maka dia wajib kasih 1 mud. 1 mud itu setara dengan 675 gram makanan pokok. Kalau di Indonesia berarti beras. Dan dia makanan pokoknya harus berbentuk yang mentah, tidak boleh jadi, tidak sah jadi. Ya. Jadi kalau kita kasih fidyah bentuknya makanan yang udah jadi nasi kotak, nasi bungkus, tidak sah. Ya. Boleh ditambahin lauk, boleh tambahin lauk. Ya, tambahin lauk itu sebagai sedekah. Tapi intinya fidyahnya adalah makanan pokok. Boleh dikasih ke 1 orang, misalkan saya bolongnya 7 hari, berarti 7 mud kan? Ya, tinggal aja gitu. 675 dikali 7 kan gitu. Boleh dikasih 1 orang, boleh 1 orang. Tapi tidak boleh lebih daripada bilangan tersebut. Contoh, misalkan bolongnya tadi 7 hari, 7 mud kan? 7 mud tersebut harusnya maksimal dikasih ke 7 orang kan gitu. Tapi dia malah ngasih ke 8 orang, ini nggak boleh. Harus kurang dari segitu, ya. Maka boleh kita ngasih ke lebih ke 1 orang saja boleh untuk untuk 1 orang yang nggak berpuasa, orang tua kita misalkan, 1 orang miskin gitu ya. Terus kapan waktunya untuk mengasih fidyah? Mengasih fidyah memang afdalnya adalah setiap maghrib. Setiap maghrib ketika kita nggak berpuasa, ya. Ataupun pas hari itu juga, ya. Ba'da subuh boleh dikasih juga langsung. Tapi boleh juga diundur sampai nanti bulan Syawal, boleh diundur sekaligus misalkan ya. Bolongnya berapa di total, barulah dikasih. Sebagaimana Anas bin Malik. Anas bin Malik ini umur ratusan tahun, Pak. Ya, karena doakan Nabi, cucunya banyak, umur ratusan tahun, sehingga ketika beliau lansia, radhiyallahu anhu, beliau nggak puasa. Ya, maka setiap kali di akhir bulan Ramadan, beliau ngasih fidyah ke setiap orang. Gitu ya. Nah, sudah cukuplah, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan habis ini? Kalau untuk yang anak, wanita menstruasi. Kenapa? Menstruasi. Ya, menstruasi itu tidak wajib fidyah, tapi wajib qadha. Ya, sebagaimana kalau sholat itu tidak wajib diqadha. Kalau menstruasi, sebagaimana kata Aisyah, nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat karena haid tersebut. Ya, jadi haid tidak fidyah, tapi hanya qadha saja. Ya, kebanyakan perempuan yang masalah qadha, laki-laki mungkin sedikit yang bolong-bolongnya. Lagi intinya? Kalau sudah masuk subuh tapi masih kondisi junub gimana? Boleh. Terus lagi. Masuk misalkan tidur siang terus mimpi basah gimana? Nah, yang pertama, apabila ketika masuk subuh itu kita dalam keadaan junub, misalkan berhubungan suami istri sebelum subuh atau malamnya habis sholat tarawih, misalkan, kemudian belum sempat mandi junub, sahur azan tiba, puasanya tetap sah. Puasa tidak batal dan tetap sah. Karena syarat puasa itu tidak harus tidak harus suci dari hadas. Ya. Jadi tidak harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang jelas berhubungannya bukan pas maghrib. Kalau pas maghrib udah jelas batal. Ya. Kemudian mimpi basah itu batal puasa enggak? Tidak membatalkan puasa, kecuali penyebabnya itu adalah hal-hal yang diharapkan. Mohon maaf, dia melihat hal yang tidak benar dengan sengaja, kemudian ternyata basah, kata para ulama ini batal karena dia ada hal-hal yang menyebabkan dia menjadi mimpi basah tersebut. Ya. Kemudian dia mikirin hal-hal yang berfantasi segala macam, kemudian basah, itu kata para ulama, sebagai para ulama bilang itu batal, meskipun di ulama itu tidak batal. Ya. Jadi jelas ya, kalau junub tidak batal puasa, kemudian kalau mimpi basah pun tidak membatalkan puasa. Ada lagi? Cukup insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dimakan snacknya Pak.